Ini materinya yang mau kita bahas ya, satu semester ini, mulai dari bilangan, kemudian bilangan itu terutama nanti biner sama heksa ya, kemudian sandi, kode biner, kemudian baru nih hardware-nya gerbang logika ya, kemudian nanti aritmatika adalah implementasi daripada gerbang logika, gabungan dari gerbang logika ya. Kemudian dari rangkaian tersebut disederhanakan supaya dengan hasil yang sama, tetapi kita rangkaiannya lebih sedikit. Inputnya sama, ya outputnya harus sama ya, tapi rangkaiannya lebih sedikit. Itu gunanya penyederhanaan. Kemudian aplikasi daripada flip-flop, dasar-dasar daripada multiplikator atau flip-flop ya. Kemudian bab 78 itu adalah aplikasinya daripada flip-flop di atas. Nah, itulah bahannya nanti ya. Nanti akan kita ini buku ajarnya, boleh yang lain di luar ini ya, asal dia digital. Jadi tidak harus bukunya ini, tapi materi-materi ini harus ada. Ya. Materi ini ada, boleh buku yang lain. Saya ambil dari sini. Ada satu lagi. Jadi tidak harus mengikuti buku ini ya, boleh. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluannya dulu ya. Kenapa belajar digital gitu ya. Ini sama ya, penilaiannya. Ada tugas, yang berupa PR, nanti segala macamnya tertulis. Kemudian ujian yang terstruktur, UTS sama UAS, sama kehadirannya. Nah, kita mulai mengenai dari bilangan, kemudian munculnya bilangan digital ya. Sebenarnya perhitungan itu ya sudah mulai manusia itu mengenal apa namanya objek-objek ya. Cuman dia belum disimbolkan ke dalam bilangan. Sudah ada dia menghitung. Cuma dengan cara yang berbeda disimbolkan. Jadi dikelompokkan ya. Kemudian mulai menghitung dengan jari, kemudian mulai menghitung seperti dengan mengelompokkan lidi gitu ya. Nanti baru dia muncul nanti bilangan-bilangan. Walaupun itu tidak sekaligus seperti bilangan kita kenal sekarang mulai dari 0 ya. Nah, angka 0 itu mulainya juga sejak bilangan sudah ada ya. Tapi aplikasinya baru belakang. Kalau tanpa dengan 0 kita akan susah. Seperti kita bilangan huruf Yunani gitu ya, itu susah. Nah, kalau di Yunani unsur Yunani itu kan atau Latin ya, itu tidak ada 0 kan, maka 1 1 2 2 garis 3 3 4 baru 1 dikurangi dengan V gitu ya, 5 V 6 V dengan 1 gitu terusnya ya, sampai 10 9 ada lagi kan 8 terus tinggi 8 kan 3 3 aja kan,
V tambah 3 angka 1 2 3 garis 8 9 1 dengan X gitu kan. 10 juga gitu, 11 sampai 13 14 kembali lagi 4. Tidak ada. Dia maju terus. Nanti sampai 30 40 beda lagi. Ya, 50 beda lagi, 100 lain lagi kan. Nah, sedangkan huruf angka Arab itu namanya ya, dia berulang dari 1 sampai 9, nah kembali lagi ke awal 0. Jadi dia hanya kombinasi 0 sampai 9. Nah, itulah bilangan desimal nanti. Nah, ini di awal-awal sudah ada penemuan seperti sempoa, parameter gitu ya. Ini kalau Pascal ini salah satu penemu awal-awal daripada digital. Itu masih mekanik ya. Nah, setelah ditemukannya bahan-bahan elektronika, listrik ya, namanya ya, listrik 19, itu baru perkembangan perhitungan juga mulai. Kemudian awal dari digital itu adalah orang membuatnya untuk keperluan sehari-hari gitu. Sama adalah perkakas tenun. Dibuatkan polanya ya, pola berlubang, paskat berlubang. Sehingga jika kita menggunakan menenun dengan manusia langsung, itu untuk gambar yang sama bisa berbeda-beda, tidak persis. Bukan polanya. Ya, dia bisa menghasilkan siapapun yang membuat, tapi hasilnya sama, tidak tergantung orang. Ya. Jadi lebih ke kebutuhan sehari waktu itu ya, ini lebih cepat benar-benar. Pola gambar. Nah, ini seorang matematika dari Inggris ya, Charles Babbage, nanti akan berhubungan dengan kita. Dia yang menggunakan komputer pertama ya, tapi jangan bayangkan dengan komputer zaman sekarang. Nah, jadi kalau komputer awal-awal itu seorang yang menggunakan komputer itu dia pasti bisa bahasa pemrograman. Nah, kita sekarang kan tidak, sudah banyak program aplikasi, kita tidak harus bisa memogram komputer untuk menjalankan komputer, tidak perlu. Nah, kalau komputer awal itu harus, nah, dia belum ada memori. Nah, perintahnya itu adalah kartu-kartu berlubang yang menyimbolkan satu kartu satu simbol. Jadi dia adalah programnya adalah kumpulan dari simbol-simbol tadi ya. Nah, apa namanya di komputer awalnya memang fungsinya menghitung ya, mempercepat perhitungan. Nanti yang dihitung lain lagi, programnya lain lagi, ulang lagi dari awal, karena tidak ada penyimpanan. Cuman ya setelah program terjadi dengan katakanlah rumus yang sama, data yang berbeda itu bisa berulang-ulang. Jauh lebih cepat. Tetapi membuat programnya yang lama. Setelah jadi, dia akan menghitung lebih cepat dan konsisten. Kalau manusia kan bisa, kalau berulang-ulang, data yang berbeda-beda, katakanlah rumus yang sama, itu kita bisa capek, bisa bosan, ya akhirnya bisa salah. Nah, kalau mesin tidak. Cuman dia harus orang yang bisa mengerti komputer dan mengerjakannya. Sekarang kita kan tidak perlu. Nah, ini nanti yang awal digital nanti ya. Jadi awal-awal orang-orang komputer itu adalah orang matematika ya, dan filsuf. Karena filsuf itu pemikir ya. Jasbul. Nanti ada dia di digital itu hasil dia matematikanya ya. Berbeda dia dengan matematika bilangan desimal. Jadi ya untuk mengumpulkan kesimpulan logika. Sebelumnya sudah ada. Aristoteles yang sebelum sudah mengerjakan, cuman dia menggunakan narasi atau kalimat-kalimat. Nah, Jasper dia mulai mengganti dengan angka-angka yang jauh lebih sederhana. Secara simbol ya. Dilambangkan. Nah, muncullah nanti aljabar boolean. Dan bilangannya hanya 0 dan 1. Sehingga tidak semua aljabar boolean itu sama dengan aljabar apa namanya yang bilangan dasar 10 ya. Dasar 10. Nanti berbeda dasar ya. Itu yang digunakan untuk komputer digital ya, komputer digital. Jadi awalnya dia hanya mengerjakan masalah-masalah logika saja ya. Jadi belum ke aplikasi komputer. Nanti baru orang lain yang menggunakan
hasil dari formula yang digunakan oleh George Boole. Ternyata dia bisa menyederhanakan. Itu rangkaian yang kompleks itu bisa lebih sederhana. Nah, akan kita bahas nanti. Tidak semua ya, tidak semua. Ada yang tidak bisa disederhanakan. Tapi ada hal tertentu yang ternyata dengan rangkaian sederhana hasilnya sama dengan rangkaian kompleks. Nah, ini dia bukan dia menemukan, tapi dia formula atau rumus-rumus dia yang digunakan oleh pemain. Tapi kita di kaidah-kaidah, rumus-rumus, formula-formula yang digunakan oleh George Boole itu digunakan untuk komputer digital atau peralatan digital lainnya ya. Nah, kita mulai nanti dari bilangan tadi ya. Nah, itu awal daripada orang menggunakan peralatan digital gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan. Nah, antara kita manusia ya, dengan peralatan digital bilangannya berbeda. Nah, komputer digital ya, kita manusia berbasiskan bilangan dasar 10 atau desimal. Mulai dari 0 sampai 9. Nah, di atas itu kita 9 adalah kombinasi dari 0 sampai 9. Jadi setelah 0, 1 0 lagi. Nanti setelah 19 kembali lagi 2 0. Setelah 9 nanti baru 0 lagi, 1 0 0 lagi. Kembali. Kombinasinya hanya 0 sampai 9. Nah, sedangkan peralatan digital, bukan hanya komputer digital ya, dia hanya mengenal dua bilangan, dua keadaan. Bilangan itu menentukan keadaan. Dua keadaan. Kalau desimal itu dia berarti dia analog. Dua keadaan. Hanya ada atau tidak ada. Nah, adanya itu apa? Ya bisa ada tegangan atau ada arus listrik gitu ya, karena dia peralatan komputer adalah menggunakan listrik. Nah, listrik ada listrik tadi yang digunakan berarti kemudian yang tidak ada listrik tadi yang dikombinasikan. Jadi hanya ada atau tidak ada. Sedangkan kita biasanya ada 10 kombinasi. Sedangkan komputer hanya 2 kombinasi. Jadi bilangan manusia tidak sama dengan bilangan peralatan digital. Nah, makanya nanti dikonversi. Maksud saya 10. Nah, masih bisa dia. Cuman bilang 1 sama 0 ya. Tapi hasilnya di komputer bukan 10. Kalau kita hitung dia hanya 2. Nah, nanti kita harus konversi. Oh, ternyata saya 10 bukan 2. Dia harus dikonversi. Oh, dia harusnya 1010 yang Anda maksud. Gitu ya. Bukan 10. Kalau 10, komputer peralatan digital diterjemahkannya adalah kalau kita dikonversi ke bilangan kita nanti masuk 2. Maksud kita adalah 10 buah, bukan 2. Harus dikonversi. Jadi pada bab ini kita akan bisa nanti mengubah bilangan desimal yang bilangan dasar kita ya. Biasa kita gunakan sekali. Dan sebagian besar pekerjaan kita menggunakan bilangan desimal. Nah, ke dalam bilangan yang dimiliki komputer binar, oktal, dan heksa. Atau sebaliknya nanti. Nah, ini masuk komputer, ini hasilnya. Masuk. Berarti bilangan kita sekian. Nah, oktal ini sekarang sudah jarang ya. Yang banyak itu adalah binar. Sebenarnya komputer itu binar. Sedangkan oktal dan heksadesimal itu adalah untuk menyingkat penulisannya dalam pemrograman ya. Jadi komputer tidak mengolah heksa, tidak mengolah oktal. Sama juga tidak mengolah desimal, dia mengolah binar. Tetapi dalam penulisan, karena binar itu hanya kombinasinya 2, 0 dan 1, sehingga sangat panjang dan bilangannya 2. Jadi membosankan, bisa salah kita hitungnya. Nah, untuk bilang-bilang yang besar, disederhanakan dengan heksa. Pendek, jadi mengeceknya lebih mudah. Kan kalau binar itu susah. Kalau bilang-bilang besar ya, simbol-simbol yang menunjukkan banyak kombinasi. Susah kita. Itu munculnya oktal dan heksa. Nah, sekarang oktal udah jarang lagi. Sekarang yang banyak adalah heksadesimal dan binar. Itu di dalam pemrograman seperti itu. Nah, kita harus tahu yang dihasil komputer ini berarti artinya itu gitu ya. Nanti karena bilangan nanti kita bisa ya, sama juga ya aritmatikanya, menjumlah, mengurang, mengali, membagi. Nanti kalau untuk aktuarnya kita hanya menjumlah, mengurang ya, karena tidak ada memori. Kalau pengalian itu adalah memori. Ngali gimana Pak? Itu nanti kita di program masuk ini atau nanti di aktuarnya prosesor. Ini bilangan desimal tadi, jadi kenal bilangnya adalah 0 sampai 9. Kenal. Kalau di 1 digit, kalau 2 digit adalah kombinasi dari ini. Di mana kalau
dia lebih dari 1 digit, bilangan pertamanya atau paling kiri. Nah, jadi bilangan terbesarnya kiri ya, bukan kanan ya. Makin ke kiri dia makin besar, makin ke kanan dia makin kecil. Itu disebut ke kiri itu most signifikan, makin bernilai gitu, less signifikan, nilainya lebih kecil ya. Kalau dia 1 digit, berarti ya semua ini bisa diwakili 0 sampai 9. Tetapi kalau 2 digit, bilangan pertamanya tidak boleh 0. Selain 0 ya, misalnya 1, 2 atau sampai 9, di belakangnya boleh semua bilangan lagi. 1, 0 boleh, 1, 2 boleh, 2, 0 boleh, 3, 7 boleh, tetapi tidak boleh 0, 1. Karena paling kalau 0, ya hanya 0 saja, tidak ada di belakangnya 0. Tapi di belakang angka 1 sampai 9 boleh. Boleh 1 digit, boleh 2 digit, dan seterusnya. Kombinasinya. Tapi dia hanya kombinasi ini. Untuk 0, hanya 1. 0 saja. Tapi kalau angka 1 sampai 9, bisa dia lebih dari. Tidak ada artinya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Tidak ada. Jadi kalau udah 0, udah sendiri. Tapi kalau ada angka 1, bisa dia angka lain di belakangnya. Mengikutinya. Selain angka 0 ya. Nah, kalau dia 1 digit, boleh semua bilangan. Kalau 2 digit, angka 0 tidak boleh duluan. Dan 3 digit seterusnya sama ya. Jadi 2 digit ke atas, angka 0 tidak boleh duluan. Tapi angka kedua boleh nggak? Boleh. 5 digit. 1, 0, 0, 0, 7. Boleh. Ya. Nah, yang agak berbeda nanti adalah bilangan dengan dasar 2, 8 sama 16. Nah, ini yang digunakan komputer. 2 sebenarnya dalam dasar 2 digunakan komputer. Sedangkan untuk pemrograman digunakan 16 atau 8. Memudahkan ya. Kita bilang besar, ya tidak salah dari dalam penulisannya, kalau nanti dia bilangan benda terlalu panjang. Itu kita lihat ya, angka desimal sekian, ternyata nulisnya panjang. Nah, kalau dengan heksa jauh lebih pendek. Nah, ya, bilangan desimal, simbol tadi ya, 9. Jadi dia sudah disimbolkan. Oh, yang salah satu seperti itu bilang hurufnya ya, simbolnya 2 dan 0 dan seterusnya. Jadi kalau dia lebih dari 1, nah, pokoknya nih, lebih dari 1, ini dia derajatnya berbeda antara angka 2, 0 yang pertama, 0 yang kedua, dan 5. Itu berbeda derajatnya. Jadi makin ke kiri dia makin besar. 2-nya berarti itu 2000. Ya kan 5-nya 5. Nah kan 0 pertama ya ratusan. Cuma kalau dikali 0 nilainya 0 juga. Tapi dia tidak boleh, karena 0 dihilangkan. Nggak bisa. Menjadi 205 dia. Ya, beda. Tetap 0 tetap ya. Cuman nilai kalau dia sendiri itu dia adalah karena 100 dia 100-nya dikali dengan 0 yang ada. Yang keduanya 10 dikali 0 juga nggak ada. Tapi nggak boleh dihilangkan. Tidak ada dengan 0 berbeda ya. Tidak ada dengan 0 berbeda. Kalau tidak ada, buang angka 0-nya jadi 25. Tapi kalau dia 00, 2005 berbeda ya. Beda. Jadi begitu juga dengan bilangan binar nanti. Nah, ini dia bilangan dasar 10 ya. 5 itu adalah sebenarnya adalah 5 dikali 10 pangkat 0. Nah, kan 0 yang pertama adalah 0 dikali 10 pangkat 1. 0 yang kedua, 0 dikali 10 pangkat 2. 2 dikali 10 pangkat 3. Jadi dia, jika dia 4 digit atau 4 bilangan, yang terbesarnya pangkat 3. Jadi dia, pangkat terbesarnya adalah, pangkatnya adalah N kurang 1. Kalau bilangan pertama, N kurang 1, R-nya, bilangan pertama 1 kurang 1 ya 0. Bilangan kedua, 2 kurang 1, 1. Bilangan ketiga, 3 kurang 1, 2. Bilangan keempat, untuk bilangan bulat. Bilangan bulat, dia mulainya dari 10 pangkat 0, 10 pangkat 1. Nah, dikali dengan bilangan dia. Kalau pecahan gimana? Nah, pecahan di belakang. Jadi kalau bilangan bulat, paling kiri dia makin besar. Sedangkan bilangan pecahan sama. Ini setelah 0 ini belum besar. Makin ke kanan dia makin kecil. Jadi dia, ini yang jadi 2 pangkat min 1. Atau dibagi 10. Dibagi 100. Dibagi 1000. Ini kan kali 0, kali 10, kali 100, kali 1000. Kalau ini langsung bilang pertama di belakang 0, jadi min 1 dibagi 10. Kedua dibagi 100. Ketiga dibagi 1000. Ini sama dengan 10 pangkat 3. 10 min 2 bagi 10, 100, 10. Nah, ini sebenarnya 25 itu berasal dari sini. Nah, kalau ini digabung, umpamanya 2000,125 ya 0 ini hilang ya. Jadi 2005, 0-nya diganti dengan 2005. Koma baru ini. Jadi bilangannya 2 pangkat 3, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, hasil ini. Jadi ini 0 hilang ya. Kalau dia digabung.
Begitu juga dengan binar nanti. Hati-hati. Jangan yang ini udah kalau mau digabung dia binar bulat dengan ini dibuang dulu. Nah, komanya kalau dipindah ke sini, ininya belakang. Jangan ditambah lagi 0. 2005 0, koma baru sejumlah jadi salah. Ya. Nah, ini nolnya. Ini kan tidak ada bulatnya. Hanya pecahan yang ada. Sekarang ada bulatnya, ya bulat ini masuk ini semua. 0 digantikan gitu ya. Nah, sekarang bilangan benar di mana? Bilangnya hanya ada 2. Jadi pengalinya nanti adalah 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Atau kalau pecah nanti 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, dan seterusnya. Kalau kita mau jadikan dia bilangan desimal. Nah, binarnya. Ini hanya 0, 1. Sama tadi. Kalau hanya 0 boleh, beli sendiri 1 boleh. Tapi kalau lebih dari 1 digit, berarti 1 duluan. Baru 0-nya di belakang nomor 2, dan seterusnya boleh. Boleh semua boleh, tapi tidak boleh 001, 00111 boleh, tidak ada gunanya. Sama dengan bilangan tadi, 1010. Sama-sama 1, derajatnya berbeda. Sama-sama 0, derajatnya berbeda. Makin ke kiri, makin besar, makin ke kanan, makin kecil. Jadi kalau kita cari di desimal ya, 10 binar tadi, ini dia. Kalau terakhirnya paling kanan, ingat, mulai dulu paling kanan sebelum titik ya, sebelum desimal. 0 dikali dengan 1 kali 2 pangkat 0. 0 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1. 0 dikali 2 pangkat 2. 1 dikali 2 pangkat 3. Itu dijumlah ya, tambah tadi ya. Sama dengan tadi. Yang desimal juga sama ya, dijumlah. 2000 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 5. Ini 1/10 ditambah 2/10 ditambah 5/100. 1/10 ditambah 2/100 ditambah 5/1000. Nah, jumlah ya. Sama. Benar ya gitu. Nah, kalau pecahan sama. Jadi di belakang titik pecahan, nah kalau kita kan koma ya. Komanya ini 1 dikali 2 pangkat min 1. Atau 1 dibagi 2. Ini 0 dibagi 4. Ini 1 dibagi 8. Satu lagi bagi 16. Nah, atau 1 pangkat min 1. 0 dikali 2, 2 pangkat min 2. 1 dikali 2 min 3. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sama dia, ini sebenarnya konversi ke desimal. Inilah bilangan desimal daripada, karena kita dua jenis tadi ya. Nah, yang susah itu adalah jika dari bilangan desimal ke bilangan apa saja. Itu yang susah. Kalau dari bilangan ke desimal itu lebih mudah. Tapi dari desimal ke bilangan benar, atau nanti desimal ke bilangan lain ya, itu akan lebih susah. Ini dia, karena kita ada 2 bilangan, bilangan dasar 10 dan bilangan dasar 2, maka kita untuk mengetahui bilangan tersebut, ya namanya dikonversi atau diubah. Contohnya bilangan desimal 83. Nah, kalau binarnya berapa? Ini di pemegang komputer kita sudah belajar pembagi bilangan bulat ya, pakai tanda persen ya. Jadi bilangan harus bilangan bulat, jadi dia tidak akan ada koma-koma. Nah, ini gunanya dia. Kemudian sisanya itulah yang menjadi desimal binarnya. Sehingga nanti ada cara cepatnya juga, cuman itu harusnya pakai papan tulis ya, susah di sini saya ini kan. Nanti kalau kita sempat masuk nanti kita. Nah, ini dia. Sama adalah 83 dibagi dengan 2. Nah, jawabannya adalah 41. Pada 41,5 ya, kalau bukan bilang bulatnya harus bilang bulat ya. Boleh hasilnya harus bulat. Nah, kalau sebenarnya kan 41,5. Jadi bulatnya berapa ya? 41. Tapi kan ada sisa di satu kan? Karena 41 kali 2 baru 82. Baru ini 83. Berarti ada sisa 1. Nah, ini dia. 83 dibagi 2 dapatnya 41. Ini masih lebih besar dari 2 ya, terusin nanti. 2 dikali 41 dapat 2. Oh, kurang 1. Nah, kurangnya di sini sisanya. Ini masih lebih besar dari 2 dibagi lagi dengan 2. 41 dibagi 2 dapatnya 20. Tapi 20 kali 2 baru 40, bukan 41. Masih ada sisa lagi waktu dia. Masih lebih besar. 20 dibagi 2, 10. Udah pas kan? 10 kali 2, 20 udah. Berarti jangan dibiarkan sisa 0. Walaupun 0 ditulis. Ya.
Jadi saya bilang tadi, 0 dengan tidak ada itu berbeda. Sisanya apa? 0. Oh kan nggak ada Pak. Maksudnya jangan itu, jadi salah dia nanti. Nah, karena bilang benar itu hanya 1 dan 0. Nah ini dia. Jadi kalau lupa 1 ini nilainya akan berkurang jauh. Makin ke atas dia yang salahnya, makin besar salah. Nah, kalau tidak ada sisanya, ditulis 0. Kalau sisanya tidak ada, ya tulis 0. Kalau ada itu pasti dia hanya 1 sisanya ya. Atau tidak ada 0. Masih lebih besar nih 10 daripada 2. Bagi lagi. Sampai dia nanti hasilnya lebih kecil daripada 2 ya. 10 bagi 2 dapatnya 5. 5 kali 2 10 ya nggak ada sisa 0. Jadi nggak ada tetap ditulis ya 0. Kemudian 5 masih besar daripada 2, bagi lagi. 10 5 dibagi 2 dapatnya 2. 2 kali 2 4. Berarti ada sisa 1. Nah, ini masih 2. Ini masih besar atau sama dengan 2. Nah, dia harus lebih kecil daripada 2 baru berhenti gitu ya. Nah, 2 dibagi 2. Nah, di sini yang sering salah ya. Ingat, 2 dibagi 2 hasilnya itu tulis. Hasilnya 1, sisanya mana? Sisa. Ini yang sering bikin salah konversi. Lupa sisanya. 2 bagi 2 1. Sisanya nggak ditulis. Karena sini masih ingat sisanya karena masih ada. Nah, di sini kadang lupa. Sisanya 2 dibagi 2 dapatnya 1. Sisa 0. Nah, ini jangan lupa. Yang sering lupa di sini biasanya. Nah, ini perlu diingat ya. Nah, nilainya berapa? Bukan dari 1100, tapi adalah dari bawah ke atas. Nah, ke bawah ke atas. Nah, ini nilainya adalah 10, 100, 11. Nah, ini ya. Jadi hasilnya daripada jadi ke konversi dari desimal ke biner, yang terakhir ini pasti 1. Tapi kalau ini tergantung. Kalau dia bulat, berarti dia 0. Kalau diganjil, dia 1. Tapi kalau ini, apapun bilangannya, di sini pasti 1. Ini bilang pertamanya nggak boleh 0. Nah, yang terakhir terserah. Karena dia bilang terbesarnya adalah yang di bawah, dari bawah ke atas ya. Nah, itu dia ya konversinya. Kalau pecahan gimana? Nah, pecahan jangan dibagi lagi. Kalau orang dia lebih kecil daripada 1. Jadi ketika kan menunjuk dia lebih kecil daripada 2 nanti kan. Nah, dia aja lebih kecil daripada 1. Kalau kita bagi lagi, ya makin kecil. Berarti dia dikali. Nah, kalau ini tidak selamanya dia bisa habis ketemunya bilang bulat nanti seperti ini ya. 1. Ini tidak selamanya. Bisa habis nanti, bisa sisa. Nah, itu dia. Nah, ada beberapa nanti. Itu dulu. Yang pertamanya, dikali 2 dia. Nah, dikali 2, ini bilangannya dikali 2, dapat ini aslinya ya. Jika dia lebih besar daripada 1, ambil satunya itu. Satunya ambil di bawaan. Sisanya kan ini dia. Karena satunya sudah diambil, sisanya 0,25. Jika ini masih belum bilang bulat, atau nanti berulang ya, ada 2 kemudian bilang bulat, ini kan masih pecahan 0,25. Kali lagi di sini. 0,25 ya, ini kan ada 3 ya. Coret ini sama ya. Dikali 2 dapatnya 0,5. Ini tidak ada bawaan kan, tapi tetap ditulis 0 ya. Sama dengan tadi. Tidak ada sisa 0, ditulis. Nah, ini, oh tidak ada bawaannya 0,5 ketika bawaannya nggak ada. Ya 0 ditulis. Nah, ini masih lebih kecil dari 1 kan, dikali lagi. 0,5 dikali 2 dapat 1. Udah habis ini. Bawaannya 1 kan. Nah, dia habis, bawaannya diambil tinggal 0 kan, bawaannya 1. Hasilnya nih. Dia dari, kalau ini tadi dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Ini kebetulan angkanya sama ya. Atas ke bawah. Tapi dia kalau berbeda nanti ini salah. Dari atas ke bawah. 1, 0. Tapi 0 dulu ya. 0,10. Oh ya. Jadi kalau bilangannya 83,0625, caranya 2 nggak bisa langsung. 83,65 dibagi 2 nggak bisa. Atau dibagi 2 nggak bisa. Jadi bilangan bulatnya dibagi 2, bilangan pecahnya dikali 2. Baru hasilnya digabung. Gitu ya. Tidak bisa sekaligus 83,625. Gimana? Ini kan besar daripada 1, dibagi 2, nggak bisa. Jadi yang dibagi 2 hanya 83-nya. 0,625-nya dikali. Jadi kalau ada bulat dan pecahnya, ini 2 cara carinya ya. Kalau hanya pecah saja ya 1 cara, bulat saja ya 1 cara. Tapi kalau dia 2 cara. Nah, ini yang tidak habis. Contohnya ya. 0,85 pendek. Hasilnya berulang. 0,8 kali 2 dapatnya 1,7. Bawaan 1, 0,7.
7. 0,7 kali 2. Dapatnya 1,4. Bawah 1. Sisanya 0,4. 0,4 kali 2, 0,8. Kecil ya, nggak ada, 0. 0,8 kali 2, 1,6. Bawaan 1. 0,6 ya kan? 0,6 kali 2, 1,2. Dapat 1. 0,2, 0,4 kali 2, 0,4. 0. Nah sebenarnya ini udah berulang kan, 0,4. Tapi ini karena 0, kita terus sampai dia ketemu angka 1. Kecuali terlalu panjang ya, berhentikan di sini. 0,4, 0,8, 0. 0,8 kali 1, ulang lagi kan? Pasti sekitar 1,2 lagi. 1,2, 0, tidak akan habis-habisnya. Jadi kalau bilangan ini, kalau kita potong di sini nih Pak, atau potong dimanapun, jika kita konversi balik ke desimal nanti dia pasti tidak persis. Nah, persis ya. Kalau yang ini persis. Umpamanya 0,101 dibalik jadi desimalnya berapa? Dia pasti 0,65. Atau ini 1,10011 dijadikan desimal pasti dapat 4,5. Tetapi kalau yang ini, yang bulat pasti kembali ya kalau bilang bulat. Yang pecahan tidak. Belum kita kembalikan ke dia 0,499 berapa gitu ya. Semakin panjang dia ke bawah, semakin mendekati dia, tapi tidak akan persis sama. Kecuali dibulatkan. Nah, ini udah berulang. Ini berulang di sini nih. Tapi karena 0 kita terusin sampai dapat 1. Nah, ini baru betul. Jadi dia dari atas ke bawah ya, 0,1101100. Bukan dari bawah ya, dari bawah bilangan bulat. Nah, ini dia. Ini belum berakhir nih, terus saja nih. Setelah 1 dia 0,6, 1,2 lagi. 1 lagi. 1,2. 1,2 pasti 0,4 lagi. 0,4, 0,8 lagi. 1,6 lagi. 1,2 lagi. Gitu aja terus. Habis. Sama juga kalau kita membagi ya. Kalau pembagian kan tidak selamanya bisa habis dibagi. 10 bagi 3 aja. Nah, ini pasti dapatnya 3,3333 terus. Sama. Jadi kalau kita kali 0,333 dikali 3 ya dapatnya 9,99 kan? 10 dia. Kalau ini dia sama juga. Dekatan. Jadi karena bilang kecil, nah pecahan ya tidak terlalu masalah. Yang bulat ya kalau pasti. Ya. Nah ini dia yang dua tadi. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Tidak bisa kita 21 dibagi 12,6 dibagi 2 kan? Atau 21 dikali nggak bisa. Oh, bisa di 1 ya. Jadi 21-nya dibagi sama seperti tadi ya. 21 dibagi 2 dapatnya 10 sisa 1. 10 bagi 2 dapatnya 5 sisa 0. 5 dibagi 2 dapatnya 2 sisa 1. 2 dibagi 2 dapat 1 sisa 0. 0,6-nya kali lagi. Nah, ini juga berulang dia. 0,6 kali 2 1,2 sisa 1. 0,2 kali 2 0,4 sisa 0. 0,4 kali 2 0,8 sisa 0. 0,8 kali 2 1,6 sisa 1. 1,6 kali 2 0,6 kali 2 1,2 sisa 1. 0,2 kali 2 0,4 balik lagi ke atas. Nah. 0,4 kali 2 0,8 lagi. 0,4 kali 1,6 1,6 pasti dia 0,2 lagi. Potong sini. Jadi dia ternyata ini hanya satu dikit. Ternyata dia panjang ya. Tadi 3 dikit. 0,625 ya. Hanya 3. Selesai ya. Nah, itu dia karena dia berbeda dengan bilangan desimal ya. Ini kalau dikembalikan tidak dapat 0,6. 59 sekian, 0,599 itu. Semakin panjang di bawah semakin dekat. Jadi ya. Nah, baru digabung. Nah, digabungnya ingat 0 ini nggak masuk ya. 0 ini nggak masuk. Nah, ini dapat kan 10101 ya kan. Nah, di belakang 1 kan udah. Ini 0, 0-nya hilang karena ini diganti dengan 10101. Baru di belakangnya sama. Nah, jadi masuk lagi 0. Jadi 6 di sini kan? Nah, boleh salah. Udah 32, 35 ya jadinya kalau kita balikkan. 32 tambah 10. 42. Nah, kan? Tambah 0 ini. Ya, konversi balik. Nah, ya untuk yang konversi dari desimal ke biner ini sampai
bilangan 1000 itu 1 kilo itu lebih mudah, nanti ada caranya ya. Nggak usah bagi-bagi sebenarnya. Cuman karena ini harus pakai papan tulis ya, enggak bisa. Nah, gimana kalau dari bilangan binarnya ke desimal? Tadi kan desimal ke binar. Nah, dari bilangan binarnya, dia mau pecahan, dia mau bulat, dia mau pecahan dan bulat, bisa sekaligus. Nah, tapi kita tetap aja bulat dulu mamanya. Ya, tidak harus caranya sama. Lalu yang paling terbesar adalah bilangannya dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ada 5, maksimalnya di pangkat 4. Di jumlah. Nah, pecahan. Ingat, 2 min 1 duluan ya. 1 dikali 2 min 1, 0, 2 min 2. Ini 1 kali 2 min 3. Mana kalau ada bulat dan ada pecahan. Ya, sekaligus saja, karena ditambah ya. Pasti dia kesininya 0,0 nanti. Nah, di sininya bulat. 1 dikali 2 pangkat 0. 0 dikali 2 pangkat 1. 1 dikali 2 pangkat 2. 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, komanya di mana? Di sini kan? Koma. Tambah. 1 dikali 2 min 1. Atau 1 dibagi 2. 1 dibagi 4. 0 dibagi 8 ya 0. 1 dibagi 16. Atau 2 pangkat 4. 1 dapatnya setengah 0,25 0 0 dan 25. Dapat 13 8 1 2 5. Ya. Nah, karena kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu kita. Itu bilangannya ya. Istirahat. Ya, Pak. Ini dulu ya. Salat maghrib ya. Ya, Pak. Pos dulu. Bisa nanti juga menggunakan web ya. Dia terbatas. Beritanya nih kan. Ini nih beritanya ya. Dengan ya. Bilangan desimalnya nih. Desimal. Ini kan copy paste. Desimal ya. Mulai dari 0. 1. Ya. Berapa dia? Jadi kita banyak digunakan. Jadi kamu tidak, tapi harus ngerti caranya ya. Jadi ada pakai nanti software juga. Software itu banyak sebenarnya. Saya ini sampai 1000 bisa. Satu. Tempatnya 05 aja ya. Jadi kalau angkanya tinggal kamu ganti. Jadi ini sepertinya bindanya. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan ini enggak semuanya kamu nih. Deck dulu muncul pilihannya. Ya kan? Deck to bin, deck to hex, deck to octal. Deck to bin. B itu juga boleh, cuman ininya dia langsung. Nah, di mana? Sini saya ambil ya, ke A4. Oh ya. Terus saya copy. Mana kemampuan? Webnya saya kasih. Saya dapat. Kalau umpama ini 20. Nah, ini. Tadi 83 gitu ya. 83. Nah, ini 85 lah. Deck to bin dalam kurungnya. Kalau kita mau bilangannya langsung Pak, ya kan? Ini besar-besar mungkin ya. Kan isinya ini adalah sel ya. Saya maunya ini bilangan langsung. Apa tadi kan? Deck to bin 85. Kalau ini nggak bisa di copy dia. 85 itu 85 semua.
bilangan. Ini kan selnya A21 isinya 85. Tapi saya copy ya, ini itu terus. Copy ya. Oh, ini itu terus. Dia bilangan konstanta. Oh, ini variabel. Ini. Ya, nah gimana kalau, nah ini yang saya ini lagi, kembalikan lagi ke desimal di sini. Desimal lagi sini. Desimal. Mana dia bilangan ini mana sama. Coba kita lihat nanti dia sampai berapa dia. Nah, di sini 510 dia, 511 dia, ini 515 error kan. 511 saya coba. 511 masih bisa. Ya, saya buat dulu ya batasnya 512. 505 nggak bisa, 512 nggak bisa. 511 dia maksimal. Kemampuan dia. Nah, kalau kita dengan hitung manual bisa berapa aja. Itu benar nggak? Nah, saya kembalikan bilangan biner ini ke desimal berapa. Jadi kan inilah yang juga namanya 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 kan gitu ya. Cara Excel nih. Itu tadi deck to bin. Sekarang dia kebalikannya. Biner, nah, dan bin to deck. Itu desimal sebenarnya ya. Nah, maksimal. Lebih 0 lah ya. Kalau 0 pasti sama. Dia udah gampang Pak. Kalau yang lain lebih pasti. Karena dia sampai di sini ya, sampai di sini juga kita ini nih ya. Mana nanti saya coba di bawah teman-teman ini ya. Oh ini saya 500. Nah, coba nih yang bawahnya itu tadi yang nggak mau dia. Deck to bin. Maunya 200. 512 ya. Bisa juga sama berkali. Ini bisa. Baru kalau oktal sama nanti. Ada di bawahnya tadi ya. Di bawahnya. Kalau saya nggak ngerti copy cell, udah isinya langsung cuma satu-satu ya. Kalau 5 masuk ke 5, kalau 25 masuk ke 25 dan seterusnya ya. Adalah ininya deck. Saya ini di sini ya di atasnya ya. Mintanya seperti ini. Deck to bin dalam kurung. Dalam kurung ini yang kita isi. Titik sini ya. Bisa selnya sini ya. Bisa angkanya langsung. Kalau di sini dia pin dulu ya. Benar ke itunya tidak pakai TO ya dia. Angka tu itu angka 2 singkatan dari itu. Itu karena desimal dek. Desimal ya. Ini harus bilang boleh besar dan kecil. Enggak dulu apa kelihatan beda besar. Boleh besar dan kecil ya. Tapi tidak ada bilang pecahan. Nah, saya coba di sini. Bilang pecahan ya. Saya pokoknya bilang pecahannya yang tadi nih, deck to bin. Desimal pembinaan. Angkanya langsung ya. Deck to bin, bilangannya pokoknya dipecahkan pakai titik ya. 0, 1, 2, 2, 5, 8. Aja dulu. Yang itu bilangan bulat ya. Nah, itu juga nih dari ini apa? Dari desimal ke biner. Biner ke desimal sama juga. Bin to deck binernya ya. 0.1010111. Dapat juga 0. Marah. Dia khusus untuk bilangan bulat kalau secara software.
boleh kamu gunakan ini untuk menyelesaikan masalah, bukan ujian ya. Ujian harus kita tahu cara manualnya. Juga di dasar muka kemarin atau nanti ini untuk rangkaiannya nanti ya kita gunakan software juga, software simulasi. Itu kita tuh harus tahu secara manualnya. Nah, software tidak boleh kita tergantung. Oke, kita lanjutkan aja yang ini dulu, satu ini aja. Nanti saya coba juga dengan Excel tadi ya. Nah, hexa dulu. Hexa, kalau binar tadi kan enak, bagi-bagi dua ya, gampang. Tapi kalau udah hexa, itu lebih susah. Makanya kalau dengan software tadi dia lebih mudah nanti. Nah, kita lihat. Mana nih? Nah, total. Hexa nanti ya. Bilangan dasar 8. Nah, kalau dari binar desimal ke oktal gimana? Nah, dasar 8 ya dibagi 8. Kalau bilangan dasar 2, ini lebih pendek ya. Tapi harus lebih banyak. Kalau ini gampang. Kebutuhan 8 ya. 83 bagi 8 ya dapatnya 10. 10 kali 8, 80. Sisanya ini adalah 1, 0 sampai 7 ya. 10 dibagi 3 bagi 8. Kita gunakan binar ini lebih cepat. Nah, ini kebetulan enak. 10 dibagi 8, 1 ke 8, baru 8, sisanya 2. Dari bawah ke 1, 2, 3. Paham? Coba kalau 1, kalkulator kamu bingung. Kalau kita gunakan desimal, tapi kalau tadi kan gunakan Excel nggak sanggup deh kan? Satu, ya dibagi 8. 800 kan 10. Nah, ini kan paling dia 9. Ya, dapatnya 98. 8, 4, 2, sisanya 7. Bingung kan? Mana nanti supaya sederhananya? Nah, kita gunakan gampang tadi benar. Karena 1, 4, tidak angka 8 di sini ya. Desimalnya 1 dibagi 8 dapat 98, sisanya 98 bagi 8, 8-nya 12. 11 baru dapat 8 kan. 9, sisanya 2. 12 bagi 8, 1, sisanya 1. Jangan lupa dari 10 bagi 8, 1. Jangan lupa sisanya. Walaupun 0 ya. 10 jadi 0. 1 bagi 8, 8 bagi 8, 1, sisanya 2. 12 dibagi 8, dapatnya 1. 1 kali 8, sisanya 4. Kembalikan itu ya. 10 bagi 8, dapatnya 1. 1 kali 8, sisanya. Ini yang sering lupa. Ini lebih susah kan? Kalkulator kamu bingung nih. Lama. Nah, kalau kita gunakan binar, itu nah, jaga yang ini dia sampai berapa dia total ya ke Excel tadi ya, sama juga dengan tadi desimal ke total dulu. Excel sama tuh sama yang bisa tadi ya, saya bilangannya sama yang tadi dia total. Kalau di sini dia adalah desimal tuh, nah itu dia OTK, dia pakai bahasa Inggris ya, C O C T. Tak perlu di ini alfa ini kan, dek udah langsung muncul sini. Saya tulis kenapa pakai ininya saya selnya. Berapa di mana?
That to pasti. Masih bisa. Benar yang hanya 500 sampai 1000 ini. Coba tadi yang ini 7, saya lihat dulu ya, 700 berapa tadi? Saya ini dulu ya. Saya kembalikan ke yang tadi. 791 ya. Pokoknya 1427 ya. 791. Kita gunakan semua sarana ya. Yang besar. Besar. 791. Oh, ini enggak ada ini. Kita buat di sini ya. Ini saya kali 5 ya. Sama panjang. Back to 791. Plus 7 baca. Back. Sorry akan nanti. Jadi tetap kita harus bisa yang hitung manual ya. Untuk kontrol itu gunanya. Jangan terlalu percaya dengan software, salah ketik kita bisa salah kita nanti. Salah, tahu tuh, oh mungkin segini nih. Oh berarti ada yang salah, bukannya salah, bukan Excel-nya salah ya. Nah, kalau ini nggak bisa sama ya, ini nggak bisa digunakan dengan paham ya. 0,8125 kali 8 ya. Nah sisanya bawahnya bisa 0 sampai 7 ya. Ya, karena 6,5. 0,5 dikali 4, dikali 8 dapat 4. Udah kalau udah bilang bulan udah berhenti ya. Dia dapat 0,6. Tapi tidak selamanya dia dapat ini ya. Sama juga dengan bina tadi, tidak selamanya. Kalau oktal dapat bilang bulan belum tentu bina. Ya. Ini ya. Nah, tidak bisa kita gunakan software tadi. Ini kalau 2 sama. Yang bilangan bulannya bisa kita gunakan Excel tadi cepat. 7,2 bagi 8. Sisanya berapa? Dari 2 kali ya. 0,32 dikali 8. Ini dari desimal dulu ya. Ini kalau ini kebalikannya ya. Nah, kebalikannya sama dengan tadi. Sekaligus tidak harus 0,32 sendiri. Boleh nggak? Boleh. Dan kalau bisa sekaligus ngapain kita ini ingat titik desimalnya. Kalau yang 2 seperti ini sama dengan tadi ya. Ini dibagi-bagi 8, ini dikali 8. Pecahan dan bilangan bulat. Ini ya. Nah, kalau bilang ini ingat semuanya. Berarti di sini 2 dikali 8 pangkat 0. Sininya 3 dikali 8 pangkat 1. Nah, sini 5 dikali 8 pangkat 1. 7 dikali 8 pangkat 2. Ini 2 dikali 8 pangkat. Jadi kalau itu 1, ini 2 kali 0, 1, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1. 8 pangkat 1, 8 pangkat. Nah, sudah pakai di sini. Kali. Ini 1, 2. 8 dikali 5. 64 dikali 7. Ini 3/8. Susah. 2 dibagi 64. 135. Tadi kita coba, tapi bilang bulatnya ya, 752. 52 sendiri ya. Kita kembalikan dulu yang ininya.
ke desimal dulu dia. Ini kan udah oktal. Tadi desimal lagi ya. Tadi kan ini ke desimalnya. Yang itu kita coba dia oktal, ini kembali desimalnya. Desimal dari oktal tadi ya. Sama oktul dek. Terserah, bisa sel, bisa angka langsung. Sel dulu. Yang saya jadikan ya, yang lupa. Ya. Berapa depan panjang. Pada batas sama seperti yang desimal dia ya. Kita coba berapa ribu nanti sama 0,5 nah, ini kita coba ini berapa tadi, berapa digit ini, dua digit, coba 4 digit atasnya ya. Nah, ini digit back to faktor 4 digit ya, 8, 7, 6, 5, 5. Masih bisa. Kalau di webinar udah terpaksa kita manual. Dan nanti kalau ini tuh kan sampai sekarang tuh kan lebar data itu bisa 128 ya. 128 biner nih. Baru apa? Medianya sampai berapa bit cuman ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, delapan. Delapan ya. 1000 juga nggak ada. 10 baru 1000. Ini karena batas. Tapi bilangan bulat. Nah, ada bilangan bisa kita bilang. Tadi yang bilangan tadi yang berapa tadi dia, sebentar saya lihat sini aja ya. 752. Desimal total desimalnya 7 3 yang biner yang terbatas ya. 752 ini saya jadikan ininya desimalnya. Ini kan desimalnya. Desimal oktalnya ya. Ini oktal yang 752-nya. Terjadi dari oktal ke desimal. Kan desimal oktal. 752 biner, 72 desimal dapatnya oktal. Kan 752 oktal berapa? Desimal. 752 tadi ya. Apa? Tapi jangan karena secara software bisa, atau kamu nggak bisa. Nah, itu tergantung. Jadi dua-duanya harus bisa ya. Ini mau cepat ya, itu bilangan bulat ya, bilangan bulat. Ingat, biner dia hanya sampai 8 bit. Nah, jadi kalau umpamanya 750, jangan kamu coba di sini. Oh, ya. Jadi saya coba sampai sini dulu. Ininya saya coba ini. Untuk yang saya sudah ada.
Kasih deh. Bisa diubah belakangnya ya. Lihatnya bisa dicoba nanti ya. Nih, dari mana ke mana. Kita dari desimal tadi ya. Nah, sama dengan ini juga terbatas. Desimal dulu. Desimal, ini banyak ini bilangannya ya. Yang kita pakai nanti ini. Binar, oktal, desimal, 16 desimal ini karena bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ini diubah jadi nanti ininya bisa diubah ya. Ininya nanti hexa ya. 6 desimal. Kemudian desimal dulu. Desimal. Makanya yang tadi 100 ya. 100 desimal. Ininya berapa tadi kan binar dulu ya. Karena ini masuk. Ini bisa bolak-balik ya. 100 desimal. Tadi kan ada 511 ya masalah tadi ya. Kita buat aja 600. Misalnya kan. Excel tadi kan terbatas. Kita buat 1000, 6000 lah. 1000 dulu ya. 1000. Saya terbatas. Digunakan. Ya, convert word www ada di itunya ya yang saya kirim lewat Google Classroom atau lewat apa namanya portal ya. Di Google Classroom tetap masuk ya. Yang saya kirimkan itu ya masuk. 100.000 bisa berapa aja. Itu juga dengan oktal tadi. Nah, ini kebalikannya dulu ya. Kebalikannya dulu. Maksimal 100.000. Katakan 8 juta. Itu nggak ada di sini ya. Bisa. Tidak ada batasnya. Ya, kalau mau ya, kalau kita ada batas ya. 8 juta di ke 8.000 sampai 10.000 ada. Kalau dipunya nih, VMMM. Terbatas. Zaman dulu itu orang hanya bisa masih 80.000 ya, 800.000 bisa 1 juta saja dulu. 1 juta miliar ya. 11 ini kebalik. Sekarang binar di sini. Binar, ya binarnya tidak boleh, ini angkanya lebih dari ini ya. Binar ke desimal. Ya bilangan bulat ya, itu tidak bisa. Ya, 1,0011 binar berapa? Nah, kita buat pecahan. Titik 5 setengah. Ya, kita buat gampang. Ini 6 ya. 12,5. Kita 12-nya aja di komanya. Menggunakan koma khusus kan? Cari sini. Tapi kalau bulatnya kita cari, pecahnya kita cari. 1,011,0,011,0,0. Apa di situ? Itu kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai ini kan? Ke oktal dia tadi, langsung. Ubah aja ya. Ya, kalau pernah dapat apa?
ini kalau di sini koordinat. Ya. Oh, jadikan binar. Ya, tadi dia. Jadi terserah kita. Jadi banyak cara sekarang ya. Jadi zaman kalian kuliah sekarang, harusnya kalian itu jauh lebih bisa dari kami-kami yang dulu ini ya. Karena sudah banyak caranya. Tapi dasarnya tetap harus bisa. Jadi untuk perhitungan tidak boleh, tidak harus manual kamu, ya, tidak menghitung ya. Tapi yang caranya tetap harus tahu. Karena kalau dengan software atau dengan alat bantu itu ya, yang kesalahannya kalau kita salah input. Nah, kalau kita nggak tahu cara menghitungnya, kita anggap semua yang keluar itu benar. Kita juga kita belajar alat ukur kemarin kan, semua yang muncul di alat ukur itu belum tentu benar. Nah, kita harus tahu teorinya. Oh, nggak mungkin sini ada yang salah saya. Bukan alat ukurnya salah ya, kitanya yang salah. Colok umpamanya, inputnya salah. Ini juga bukan softwarenya salah, bukan webnya salah, cuma kitanya yang salah input. Kalau kita nggak tahu ya dianggap apapun dia benar. Nggak tahu kita ngeceknya. Itu gunanya kita itu ada di bagian belakang makalah ini ya. Excel sudah saya buatkan. Ini juga ada WTA-nya. Yang tadi, yang web, tapi harus online gitu ya. Kalau ini tidak perlu online, tetapi untuk binar dia terbatas. Desimal ke binar, binar ke desimal, ini dia sampai di bawah 600 tadi ya. Tapi kalau ini nggak ada batas. Ini desimal ke oktal, oktal ke desimal juga besar ya. Ini desimal ke hexa nanti, hexa ke desimal, atau nanti hexa ke binar. Oh, ini oktal ke binar, belum ada nih, oktal ke binar, binar ke tinggal bolak-balik aja ya. Angka 2-nya depan. Kalau desimal dek. Kita maunya di sini kan nggak ada, saya tulis nih apa, binar ke oktal, tinggal aja bin, sininya belakangnya. Oh. Ingat kalau yang berhubungan dengan hasilnya binar itu kan. Nah, gunakan ini kalau lagi online. Tidak ada. Ini sebentar ininya ya, ini kita tutup ininya.